Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 Universitas Jakarta. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa aktivitas nih, meliputi 9 aktivitas. Nah, di antaranya itu ada eksplorasi persamaan garis Y sama dengan M dikali X plus C. Lalu eksplorasi persamaan garis Y sama dengan A dikali X kuadrat plus BX plus C. Lalu ada translasi bangun datar, pencerminan terhadap sumbu X dan Y, rotasi dengan pusat P dengan titik 0,0 dengan sudut alfa, ada dilatasi dengan titik pusat P dan faktor K. Selanjutnya ada pembuktian luas trapesium sama kaki. Lalu eksplorasi fungsi Y sama dengan A ditambah B sin X plus alfa. Lalu ada yang terakhir itu menanamkan konsep integral tentu. Nah, untuk yang materi pertama, baiklah saya akan kembali share screen ya. Yang eksplorasi persamaan garis Y sama dengan M dikali X plus C. Boleh langsung aja kita mulai share screen. Ya. Baik, sepertinya sudah terlihat. Nah, di sini saya sudah membuat teks, itu judulnya kita eksplorasi persamaan garis Y sama dengan M dikali X plus C. Nah, untuk langkah pertama kita akan membuat slider di sini, di slider ya. Kita bisa milih di titik mana aja, kebetulan saya maunya di sini. Oke. Nah, karena di situ ada I sama dengan M dikali X plus C, maka di sini kita akan menulisnya M. M kecil sama dengan 1. Nah, untuk di sini number, angle, dan integer. Nah, untuk number itu bilangan asli, terus angle sudut, dan bilangan integer adalah bilangan bulat. Nah, lalu di sini kita tulis minimal dan maksimal ya. Kita pakai yang minimal 15, minimal ya min 15 dan maksimalnya 15. Untuk intercurve ini kenaikan. Jadi kalau misalkan kita kosongkan saja, berarti di sini kenaikannya otomatis 1, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membuat slider lagi. Di sini sama ya. Kita akan mengganti karena tadi M sudah dan sekarang kita akan membuat yang C-nya. Nah, ini juga sama number. Lalu di sini sama juga ya, minus 15 untuk minimal dan maksimalnya 15. Increment kita nggak usah isi. Oke, baik. Nah, setelah kita pindahkan untuk memindahkan. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuat persamaannya dengan memasukkan saja di yang sebelah sini. Masukkan F titik 2 ya sama dengan M dikali X tambah C. Nah, ini persamaannya teman-teman, langsung enter aja. Nah, di sini karena di sini ditulisnya F ada fungsi di mana Y sama dengan 1 dikali X plus 1. Nah, karena ini otomatis karena di sininya juga 1 ya, karena ini memuat M dan C. Gitu. Jadi setiap kita geser maka M-nya di sini juga akan berubah. Oke, baik. Sehabis ini kita bisa melihat settingannya. Sebentar. Oke. Ini settings di sini. Nah, di sini tampilannya saja horizontal. Kita pilih horizontal aja ya, teman-teman. Lalu di sini oscillating. Nah, di sini tuh oscillating itu naik turun terus-menerus. Oke, boleh langsung dicoba ya. Ini di play sama slider coba. Nah, ini akan naik turun terus-menerus, akan berbalik gitu ya. Akan berbalik. Lalu oke, boleh kita matiin dulu ya, teman-teman. Nah, lalu juga di sini tetap di settings. Lalu kita ke increasing. Nah, increasing itu naik. Oke, boleh. Nah, kita M-nya saja. Naik secara terus-menerus. Oke. Lalu
kita ke decreasing. Nah, decreasing ini menurun secara terus-menerus. Oke. Nice. Decreasing menurun secara terus-menerus. Lalu ada satu lagi nih increasing tapi once. Once itu kan satu kali. Jadi ketika kita menjalankan ini naik, dia akan naik, increasing naik, tapi dia satu kali doang gitu. Jadi sesuai dengan yang terakhir itu di interval yang kita masukkan yang maksimal atau maksimum. Kita tadi kan menginputnya kan di sini 15 ya paling tinggi. Jadi dia akan otomatis berhenti. Oke, baik. Untuk memunculkan ini kita selanjutnya membuat teks ya. Nah, setelah ini persamaan garis ya. Titik 2. Nah, ini persamaan garis untuk memunculkan ini. Nah, kita klik advance. Nah, kita tadinya kalau misalnya di sini itu ini aja. Nah, kita klik ini yang lambang GeoGebra-nya. Lalu kita klik aja F-nya. Lalu oke. Nah, boleh kita geser dulu ya, teman-teman. Nah, di sini karena C-nya 0, jadi di sini 15 ya. Ketika kita geser atau kita ini, nah, oh ini tadi belum di setting lagi, belum di ini setting. Nah, ketika kita ini otomatis persamaan ini sama dengan ini sama dengan yang berjalan ini, tuh akan berubah. Jadi tidak usah menulis lagi karena sudah ada pengaturannya nih teman-teman. Nah, kita lihat nih. Oke, nah ini ekspansi persamaan garis ya sama dengan M dikali X plus C ya teman-teman. Stop. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke aktivitas 8. Nah, seperti ini ya, screen saya sudah terlihat. Oke, baik. Di sini untuk aktivitas 8 kita akan mengeksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Yang pertama-tama kita akan membuat slider. Oke. Nah, di sini kita namakan A karena di sini memuat AX kuadrat plus BX plus C di mana ada A, B, dan C. Oke, kita yang A dulu, intervalnya sama. Untuk minimalnya min 15 dan maksimalnya 15. Untuk yang B juga sama. Minimal 15 dan 15. Untuk incrementnya kita otomatiskan saja. Oke. Ya. Nah, oke, baik. Nah, setelah itu kita akan control ya. Nah, di sini yang kalau yang tadi itu sudah dijelaskan untuk oscillating, terus increasing, decreasing, dan increasing untuk once, dan horizontal, vertical untuk tampilannya. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk fixed ini ketika kita menggeser, ketika di play atau digeser play. Nah, maka fixed ini akan terus ke kanan, lalu ke kiri, dia teratur gitu ya, dia fix gitu ya. Nah, ketika kita akan ke random, maka player akan seperti ini. Oke. Nah, dia random gitu. Ya, dia random. Sesuka hati yang turun dari GeoGebra saja. Oke, baik. Nah, setelah kita membuat slider, lalu kita akan memasukkan saja di sini. Ya, sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Nah, ini sudah memuat di sini ya. Kita menggeser dan kita juga sudah menemukan di sini. Nah, apa yang terjadi ketika kita menggeser A ini ke kanan? Nah, maka dia akan mengecil kurvanya. Lalu ketika kita ke minus ke kiri, maka dia akan ke bawah. Jadi untuk A ini sebenarnya posisi kurva itu ke atas atau ke bawah. Kalau misalkan
kanan atau positif, maka dia akan ke atas. Kalau misalkan minus atau negatif, dia akan ke bawah kurvanya. Lalu di sini untuk B, nah oke. Tapi kalau kelihatan ya, teman mau satu kali 0,1. Oke, satu deh, satu ya. Sebentar. Nah, oke. Nah, untuk B-nya ini adalah posisi X dan Y-nya ya. Oke, sebentar. Nah, B ini posisi X dan Y. Dan untuk C-nya itu posisi dan C-nya itu posisi Y. Nah, kalau kanan kita akan ke atas, kalau ke bawah, kalau ke bawah. Nah, oke. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita membuat X di sini. Sama seperti sebelumnya, sama kita klik F ya. Ini, lalu oke. Mulai digeser. Nah, ketika kita menggeser slider, maka di sini juga akan mengikuti yang sini dan slidernya. Oke. Ya. Oke. Oke. Nah, apabila kalian ingin lebih cepat simple, maka bisa dibuat seperti ini. Masuk aja, masukkan misalkan AX kuadrat ditambah BX plus C. Nah, di sini otomatis ada slidernya. Nah, di sini kan otomatisnya itu minimalnya dari aljabranya itu adalah -5 dan maksimumnya 5 ya. Kita bisa men-setting ini dengan kemauan kita. Slider. Di slider ya. Nah, di sini kita bisa boleh 25 dan juga 25. Sebentar. 25. Nah, tuh ya. Sampai 25. Jangan lupa untuk yang teks yang tadi persamaan garisnya. Kita F juga. Satu aja. Satu saja. Nah, oke. Oke, ketika kita menggeser tuh, nah ini juga ketika kita menggeser sebentar kita belum ini. Oke. Nah, karena ini beda jadi ini 5 dan itu 25 ya teman-teman. Oke, baik, itulah eksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat plus B. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke aktivitas translasi bangun datar. This is our screen. Oke. Sepertinya sudah terlihat share screen saya lagi. Nah, di sini kita akan mentranslasikan bangun datar. Nah, di sini bangun datar itu ada poligon, regular poligon, dan juga lingkaran. Oke. Pertama-tama kita akan membuat poligon. Boleh di mana saja. Seperti aja. Oke, kita di sini saja. Apa aja bebas untuk poligonnya. Mau seperti apa? Oke. Nah, boleh seperti ini. Lalu kita akan membuat vektornya, teman-teman. Vektor. Boleh dari sini sampai ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk mentranslasikan bangun ini, kita ke
translate by vector dengan mengklik bangun datarnya dan faktornya. Nah, ini dia. Translasi dari bangun ini adalah bangun ini. Oke, bisa kita ulang ya. Kita membuat faktor lagi buat di sini dan juga sampai sini saja. Oke, lalu kita translate by vector lagi dengan mengklik bangun datarnya dan juga vektor. Nah, seperti itu. Sesuai vektornya ya, teman-teman. Lanjut. Untuk yang regular polygon, nih boleh di sini ya. Nah, karena ini inginnya regular polygonnya ingin segi 4 lagi, atau bisa mungkin segitiga kali ya. Oke. Nah, ketika kita akan mentranslasikan bangun segitiga ini, kita pakai translate by vector lagi dengan mengklik bangun datarnya dan juga vektornya. Nah, lalu kita juga mengklik bangun datarnya dan juga vektornya. Nah, seperti itu. Atau bisa dibalik ya, teman-teman. Ini sama ini. Nah, jika itu juga bisa. Atau yang ini dengan yang ini. Oke, itu adalah translasi dari bangun datar. Nah, selanjutnya untuk lingkaran pakai circle with center drop point. Oke, kita langsung titik lalu keluar ya, seperti ini. Nah, ini ketika udah klik titiknya, kita akan tarik keluar, lalu kita klik titik. Nah, dari sini kita langsung bisa bikin faktornya. Kita coba bikin faktornya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu 2 ya, seperti ini. Nah, boleh itu juga. Selanjutnya kita akan mentranslate by vector lagi. Kita mengklik di sini ya, lingkaran, di keliling lingkarannya itu, di garis lingkarannya, lalu klik vektornya. Klik vektornya. Nah, bukan klik titiknya. Maaf. Lalu, sebentar, kita undur. Nah, lalu kita klik lagi untuk translate by vector. Mungkin tadi perlu belum dikit. Nah, untuk yang di sini kita coba di sini lagi, tapi untuk vektornya ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Atau ini juga bisa pakai yang sebentar. Atau ini juga bisa pakai yang. Atau ini juga bisa pakai yang ini. Nah, ini juga bisa pakai yang ini. Nah, ini. Oke, itu adalah aktivitas 11. Kembali lagi bersama saya. Selanjutnya kita akan ke aktivitas 12. Izin share screen ya, teman-teman. Oke, mungkin sudah terlihat share screen saya. Nah, di sini kita akan mencerminkan terhadap sumbu X dan Y. Kita akan mencerminkan apa? Nah, di sini kita akan mencerminkan titik dengan new point atau poin, lalu mencerminkan poligon yang kita bisa bikin sendiri jarak atau panjangnya. Lalu untuk regular polygon untuk yang beraturan panjangnya, lalu untuk lingkaran. Nah, pertama-tama kita akan ke poin dulu ya, ke titik dulu. Kita akan melakukan pencerminan titik terhadap sumbu X dan Y. Nih, teman-teman. Nah, kita akan bikin titik di sini. Ya, di mana saja. Oke, ini A ya. Ketika kita akan melakukan pencerminan, maka kita akan klik tools di sini yang reflect about line. Karena kenapa kita reflect about line? Karena sumbu X dan sumbu Y ini bentuknya adalah garis nih, teman-teman. Line garis. Oke. Kita langsung saja melakukan pencerminannya dengan klik titik A-nya. Sudah? Sebentar. Titik A, lalu ke klik sumbu Y-nya, garis. Nah, didapat aksen. Apakah yang terjadi ketika kita akan mencerminkan titik A ini terhadap sumbu Y? Boleh lanjut saja. Oke, klik titik A-nya lalu ke sumbu Y. Nah, didapat seperti ini, didapat A aksen 1 nih teman-teman dari pencerminan A ya terhadap sumbu Y. Nah, di mana ketika kita mencerminkan titik A ini ke sumbu Y, maka didapat X-nya itu sama ya.
X-nya 8 dan Y-nya tuh berbeda. Ini di mana untuk titik A itu titik koordinatnya adalah 8,4 dan aksen ini 8,-4. Jadi di sini di atas di kuadran 1 dan di sini di kuadran 4 nih, teman-teman. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan juga kuadran 4. Oke, nah di sini juga untuk ini prinsip terhadap sumbu Y, maka untuk Y-nya sama yaitu 4 dan untuk X-nya itu berbeda ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat poligon. Nah, poligonnya di mana? Nih teman-teman, mau di kuadran 2 sepertinya. Di sini saja. Oke, poligonnya kita bentuk apa aja terserah. Yang penting poligon. Nah, oke. Jadi kita juga mengklik reflect about line. Kita klik bawah datarnya. Lalu kita klik sumbu X-nya. Nah, didapat seperti ini. Sebentar. Kita pindah dulu ya buat untuk melihat. Nah, didapat ini adalah merupakan mencerminkan dari poligon yang ini. Lalu ketika kita akan mencerminkan poligon ini ke sumbu Y. Sumbu Y. Oke. Nah, didapat ini. Bentar, seperti saya bobohin. Oke. Nah, ini dia. Lalu untuk selanjutnya, boleh ini dikecilin kali ya. Sebentar ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan yang regular poligon dengan spandexisnya itu sama gitu ya, reguler. Oke, mungkin bisa di sini ya. Di sini. Nah, di sini karena inginnya mungkin segitiga kali ya. Segitiga saja seperti yang aktivitas 11. Boleh 3, kita isi 3. Nah, agar berbeda gitu. Nah, untuk di sini kita juga sama melakukan hal yang sama dengan reflect about line. Untuk ini kita klik bangun segitiganya yang di kuadran ketiga lalu ke sumbu X. Nah, didapat yang di sini. Lalu untuk ketika kita mencerminkan poligon ini ke sumbu Y, maka didapat di sini, teman-teman. Oke. Terlihat ya untuk di sini pencerminan kan bayang-bayang kita cermin. Nah, ini juga di sini sama. Lalu untuk di sini sama, di sini ini ya di belakang. Untuk di sini ini ya di depan ini juga pucuk gitu. Ini juga ini juga pucuk itu seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk lingkaran nih, teman-teman. Nah, kita bikin di kuadran 4 ya. Di sini boleh titik lalu tarik keluar, stop. Nah, ketika lingkaran ini sama juga langkahnya, tapi kita mengekspor saja untuk tidak untuk apakah di bidang bangun datarnya itu sama di titik garis seperti garis belum ya, harusnya habis titik garis, tapi tidak apa-apa, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke lingkaran. Kita akan mengklik lingkarannya nih klik lingkaran atau garis lengkungnya ini, klik terus ke sumbu X. Nah, di sini wah sama ini. Oke, lanjut di sini klik lagi dengan sumbu Y. Nah, didapat di sini. Nah, tuh bisa terlihat di sini sama ya, karena kita pakai pencerminan. Oke, lah selanjutnya adalah garis. Nah, untuk garis di sini pakai segmen. Kita boleh di mana ya garisnya ya? Dikecilin lagi kali ya. Nah, garisnya mungkin di sini. Kita bikin garis. Lalu kita cerminkan dengan reflect about line dengan sebentar, salah. Kita undur dulu. Ini titik. Ini titiknya titik M, ini kita delete ya. Nah, kita klik lagi karena belum. Nah, klik garisnya, lalu ke sumbu X. Oke, didapat di sini ya. Lalu sama klik garisnya ke mohon maaf, tadi klik garisnya ke sumbu X. Sebentar. Oke. Ini M-nya dihapus dulu ya, teman-teman. Tadi kita mencerminkan ke sumbu X, lalu ke sumbu Y. Sebentar, kita klik lagi ke sumbu Y. Sepertinya belum ke detect. Sebentar. Kita ulang. Harus sabar ya, teman-teman, karena ini perlu kesabaran. Nah, kita harus sampai warnanya ini
hitam dan ke bold gitu ya. Nah, ini adalah pencerminan dari garis ini terhadap sumbu Y. Lalu yang ini pencerminan garis terhadap sumbu X. Nah, itu aja aktivitas 12, teman-teman. Baiklah, akan kembali lagi bersama saya. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau mempraktekkan, mengkonstruksikan GeoGebra untuk aktivitas 13. Oke, nah lanjut. Isi share screen. Nah, sepertinya share screen saya sudah terlihat. Di sini kita akan merotasikan apa saja, bisa titik, bisa poligon, bisa lingkaran, bisa apa saja bangun datar. Nah, di sini kita akan merotasikannya itu dengan pusat P 0,0 dengan sudut alfa nih teman-teman. Nah, oke. Pertama-tama kita akan membuat slidernya di sini. Oke. Nah, untuk yang aktivitas 7 dan 8 kita menggunakan number, sekarang kita menggunakan angle dengan alfanya itu sama dengan 45 derajat, dengan minimalnya itu 0 derajat, maksimalnya 360 dan incrementnya 1 derajat, di mana ketika kita akan menggeser ke kiri dia akan 44 derajat, dan jika kita menggeser ke kanan maka akan ke 46 derajat dibuat alfanya. Oke, langsung saja klik. Siap. Selanjutnya kita akan membuat poin dengan membuat titik dengan poin sama titik sama sih sebenarnya, itu beda bahasa. Pokoknya di tools point ya, kita titik di 0,0-nya. Lalu A-nya ini kita ubah jadi rename, maksudnya ubah namanya ya, di rename jadi pusat O. Pusat P. Pusat P. Seperti di judul dengan pusat P. Yes. Oke. Nah, lanjut. Nah, pusat P. Selanjutnya kita milih nih mau merotasikan titik atau poligon atau reguler. Mungkin poligon kali ya. Saya ingin poligon saja untuk hari ini. Nah, boleh kita membuat poligonnya di sini. Bebas poligonnya bentuk apa saja, terserah. Itu terserah kalian saja milihnya apa ya, teman-teman. Lalu kita akan merotate around point dengan klik bangunnya lalu ke titik P. Nah, di sini angle-nya itu kita ubah dengan alfa. Oke, pakai ini ya. Nah, alfa. Kita bisa counter clockwise dengan berlawanan arah jarum jam atau clockwise dengan arah jarum jam. Nah, saya inginnya ini aja deh, counter clockwise. Boleh. Nah, di sini ketika dirotasikan sebesar 4 alfanya 45 derajat ya teman-teman, lalu kita menggeser ke 90. Boleh 90 itu ke sini. Nah, oke, setelah itu kita buat segmen antara BP sebentar. Nah, dan juga B aksen P. Setelah itu kita akan membuat sudutnya, menentukan sudutnya, bukan membuat ya teman-teman, mohon maaf, menentukan sudutnya dengan B, P, B aksen. Nah, kenapa? Karena kenapa searah jarum jam ya? Selalu diingat kalau misalkan emulus itu searah jarum jam biar sesuai dengan yang kita inginkan di dalam. Nah, ini udah terbentuk 90 derajat. Lalu selanjutnya kita akan membuat juring nih teman-teman dengan sebelum membuat juring kita akan menggeser-geser. Nah, oke. Nah, ini sudutnya. Nah, oke. Tetap pada di situ. Ya, sebentar. Lalu kita akan membuat juring dengan circular sector. Bentar, oke. Dengan mengklik titik ini, lalu ke B, lalu ke B aksen. Nah, ketika kita geser, oke kita move dulu ya. Ketika kita geser maka nah minimal ini ya, oke. Nah ketika 0 kita geser maka juringnya ada, oke, sehingga begitu sebaliknya dengan sudutnya 360 derajat. Nah balik lagi, ketika akan berbalik juga sama ya, sesuai keinginan saja. Nah ini kita sudah merotasikan poligon dengan pusat P 0,0 dengan sudut alfa. Dengan sudut alfanya bisa dilihat di slider ya, teman-teman. Oke, itu aja aktivitas 13. Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini kita lanjut ke aktivitas 14. Coba share screen. Oke.
Sepertinya sudah terlihat share screen saya. Nah, untuk aktivitas ini kita akan mendilatasi dengan titik pusat P dan faktor K. Nah, kita akan mendilatasi apa? Di sini saya mendilatasikan regular poligon dengan poligon itu segi 4. Oke, langsung saja langkah pertama kita akan membuat slider. Di mana saja? Oke. Nah, kita akan di sini mengganti ya, karena di situ faktornya K, jadi kita akan menulis namanya itu K. Terus untuk minimalnya itu saya ingin dari 0 ke 10 saja. Oke, langsung. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat regular poligonnya. Mungkin di sini. Nah, karena kita inginnya segi 4, jadi klik langsung oke aja di situ, sudah klik 4, isi 4 ya maksudnya. Oke, setelah itu kita akan membuat poin nih teman-teman sebagai titik pusatnya, titik pusat P. Di sini kali ya. Nah, mungkin kita bisa merename ya, mengubah namanya di sini jadi P. Sebentar, oke. Nah, setelah itu kita akan delete from point, bangun ini ke titik ini, ke titik pusatnya. Langsung saja. Oke. Nah, untuk faktornya apa? Nah, di sini karena tadi kita pakai K, jadi kita masukkan faktornya K ya. Oke, boleh kita geser. Nah, ini dia. Atau bisa kita apply juga. Nah, boleh kayak dikecilin ya teman-teman. Agar terlihat. Nah, itu dia dilatasi dari bangun ini, teman-teman. Nah, oke, berdasarkan titik pusat P dan faktor K ya yang di sini. Oke. Boleh, bisa kita geser juga sebenarnya. Nice. Oke. Boleh digedein lagi. Nah, oke, itu dia penjelasan dari saya mengenai dilatasi dengan titik pusat P dan faktor K untuk aktivitas 14 ini. Baik, kembali lagi bersama saya. Selanjutnya kita akan melakukan aktivitas 15. Oke. Mungkin sudah terlihat ya share screen saya. Kita kembali. Nah, di sini kita masuk ke aktivitas 15, yaitu pembuktian luas trapesium sama kaki. Nah, di mana kita akan membuktikan bahwa luas trapesium ini sama dengan luas persegi panjang. Oke. Nah, dimana kita ketahui juga bahwa luas trapesium ini adalah rumusnya itu setengah dikali A plus B dikali T, atau juga bisa T per 2 dikali A plus B. Dengan A dan B itu adalah garis sejajar. Pertama-tama kita akan membuat slidernya terlebih dahulu. Oke, angle. Sini kita ubah 180. Lalu kita membuat juga slider yang kedua. Jadi ada dua slidernya. 180 kita ubah. Nah, setelah itu kita membuat trapesium sama kakinya dengan poligon. Boleh? Oke, sebentar. Sepertinya. Nah, sebentar. Nah, oke. Kita membuat dua segi 4 ya, teman-teman. Nah, di sini tapi semua kakek tadi dua buah segi 4 dan satu segi 3. Oke. Nah, sudah. Lalu kita ke move ya, mengganti warnanya. Oke. Di sini juga. Oke. Lalu yang di sini juga. Nah, sudah. Lalu kita dapat melihat di sini luas trapesium ini adalah setengah dikali luas trapesium ini adalah setengah dikali A plus B kali T, atau T per 2 dikali A plus B. Nah, di sini mana A plus B-nya itu adalah
Sisi jajar ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ini namanya adalah Q1 untuk bidang yang ungu. Untuk bidang yang pink, bidang datar yang pink itu adalah Q2, dan untuk yang hijau ini segitiga ini adalah T1. Nah, ketika kita ingin membuktikan bahwa luas trapesium sama dengan luas persegi panjang, maka kita akan membuat rotate. Nah, itu tadi untuk yang ini namanya T1 nih. T1, koma, ini sudutnya kita dengan alfa, lalu koma, titik yang untuk dirotasikan adalah A. Nah, enter. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Oke, bisa kita lihat. Dan untuk menghilangkan bangun ini, kita bisa menghilangkan objeknya saja dengan mengklik yang di lingkaran tadi. Nah, oke. Oke. Lalu ini juga sama, kita mengklik rotate ngomong itu rotate, mohon maaf. Rotate, lalu ini Q2. Nah, Q2, tadi sudutnya beta ya. Beta, lalu di titik D. Oke, bentar. Nah, bisa kita lihat. Kita menggeser. Nah, oke, 180. Nah, kita juga akan menghilangkan bangun ini, ya. Oke. Oke, lalu kita merotetkan. Nah, kita bisa terlihat. Nah, untuk ini kan tingginya, kita nah ini kan tingginya high ya, atau ya kita bisa ganti namanya dengan T. Di sini T ya, T-nya kecil. Oke, ini tinggi dari trapesium sama kaki. Lalu untuk tinggi perseginya itu berarti sama dengan ini tinggi persegi. Berarti lebar ya, kita pakai yang L lebar. Lebarnya itu sama dengan pakai teks. Lebarnya sama dengan T per 2. Oke ini deh. Oke. Kita pakai latex. Nah, boleh kita geser. Nah, di sini untuk tinggi atau lebar dari perseginya adalah T per 2. Nah, bisa kita lihat. Boleh kita geser lagi. Oke, agak kelihatan. Nah, oke. Nah, ketika kita membuktikan ini dengan cara merotate ini dengan 180 derajat, oke, bisa terlihat ini adalah, lalu ini juga dirotate lagi. Nah, bisa terlihat bahwa ini adalah persegi panjang. Ini boleh kita geser. Nah, jadi tingginya itu T per 2 ya. Nih. Ini dari kita sudah membuktikan bahwa luas trapesium sama dengan luas persegi panjang dari pembuktian luas trapesium sama kaki nih teman-teman.
terlihat dari sebelumnya bahwa di sini ada trapesium sama kaki. Lalu kita rotate ini ke sini, lalu ini juga bangun yang kedua ke sini, maka ini adalah bangun persegi panjang. Jadi luas trapesium itu adalah sama dengan luas dari persegi panjang. Oke, baik itu aja penjelasan dari saya mengenai aktivitas 15. Oke, baiklah. Lanjut lagi ya kita akan masuk ke aktivitas ke-16. Oke, saya screen dulu. Nah, Nah, di sini kalian sudah melihat screen saya ya. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C X plus alpha. Nah, untuk pertama-tama kita akan mengubah unit dari sumbu X-nya. Kita klik kanan. Nah, lalu kita ke pengaturan. Oke, lalu ke bukan ya. Oke. Nah, di sini terlihat di x-axis ya. Jadi kita ubah unitnya jadi V. Nah, akan seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu kemudian kita akan membuat slider. Oke, di sini slider A1. Nah, kita bikin sama dengan 1 kita bikin minimum 3 dan maksimalnya adalah 3. Lalu kita bikin satu lagi untuk B. Nah, minimumnya ini beda ya, minus 5 dan 5. Lalu untuk yang C sama juga minus 5 dan minus 5. Lalu untuk yang terakhir ini ada ke angle ya. Nah, ini 0 sampai 360 derajat. Oke. Ini satu. Nah, lalu oke, kita geser dulu. Lalu abis ini kita nah, lalu habis itu kita input fungsinya, langsung aja fx sama dengan A plus B sin C X plus untuk alpha, kita bisa di sini alpha. Nah, nah sudah terlihat di sini. Nah, kita hilangkan ya, lalu kita masukkan lagi if minus x lebih besar daripada minus p. Nah, x lebih besar daripada minus p dan x kurang dari p. Oke. Koma A plus B sin C ini X plus alpha. Nah, terlihat sebentar. Nah, ini kita geser ya. Terlihat. Nah, kita sudah terlihat. Ini fungsinya, fungsi GX ya. Oke. Lanjut. Lalu kita buat X sama dengan V bagi 4, enter, lalu X sama dengan V per 2. Nah, oke, boleh kita lihat lagi. Oke, nah setelah itu kita bikin intersect ya. Atau pakai poin dari ini sama ini. Oke, lalu dari sini sama ini. Nah, lanjut kita bikin segmen. Sebelumnya ini dihilangkan dulu ya. Bukan intersectnya, salah. Yang X1 dan X2 garisnya. Sebentar. Nanti kita bikin segmen dulu ya, dari sini ke sini. Ini ke bawah, ini ke bawah. Nah,
kurang ya sepertinya. Oke, ulang. Sebentar. Tunggu. Atau kita hapus saja. Oke, kita ulang dari B ke sini. Nah, lalu kita hilangkan IQ1, IQ2. Lalu kita bikin garis ke sini. Nah, lalu ini juga. Ini sebentar kita perbesar ya. Soalnya saya kurang tahu kelihatan. Kita move dulu, jangan lupa kalau untuk memperbesar, untuk memperkecil. Oke lah. Oh, nah bisa pakai cursor. Nah, oke, kita bikin segmen lagi. Sini ya. Oke. Nah, setelah itu untuk tidak mengganggu dari fungsi ini, kita nah kita mengklik kanan, lalu kita setting. Nah, kita ubah. Nah, oke, sebentar. Oke, cancel. Nah, oke. Lalu kita ke style. Nah, di sini nah, style kita ubah jadi garis putus-putus. Begitu juga dengan ini. Ubah stylenya. Lalu dengan ini juga. Nah, oke. Oke, sudah. Oke, ini sudah terbentuk. Lalu dari sini kita akan mengeksplorasi. Ini ke sini ya. Oke. Nah, ini digeser. Oke. Nah, kita akan mengeksplorasi dari fungsi ini ya. Ketika kita menggeser A ke kanan, apakah yang terjadi? Oh, sepertinya fungsinya akan makin ke atas. Lalu ketika kita ke bawah, fungsinya akan ke bawah dan berada di bawah sumbu X. Jangan ke bawah. Nah, ini intinya sampai ke bawah. Oke, lalu oke, lanjut. Nah, ketika sampai 0 di sini, terus kalau ini ke atas, ya tadi oke, cukup tempat sebelumnya. Lalu kita menggeser back ke kanan, apa yang terjadi? Ketika kita menggeser back ke kanan, yang terjadi adalah puncak kurvanya itu bertambah tinggi atau bertambah besar seperti yang dilihat, dan ketika digeser ke kiri maka akan terbalik ya bentuk kurvanya ke bawah. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika kita menggeser C ke kanan? Nah, di gelombangnya akan bertambah banyak, lalu kemudian ketika C ke kiri, nah jika ke arah 0 maka gelombangnya sedikit dan ini garis lurus. Lalu nah ini dia, lanjut. Nah, ini untuk kiri akan banyak juga tebakan kiri, dan ketika dia di 0, untuk C digeser di 0, maka dia sedikit mempunyai gelombang. Oke, sebentar. Nah, oke, satu. Nah, kemudian sebelumnya naik ke 0 juga B sama dengan 0, dia akan bergaris lurus. Oke, kita kembali. Nah, ketika kita menggeser apa, maka ketika kita menggeser ke kanan, maka dia akan bergerak dari kanan ke kiri. Oke, ini C-nya di sini biar agar terlihat. Nah, ketika kita bergerak kanan, maka dia akan bergerak dari kanan ke kiri. Lalu kemudian sebaliknya, ketika kita bergerak ke bawah, maka dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Oke.
Oke, itu aja aktivitas 16. Oke, baik. Kita akan lanjut. Selanjutnya, ini adalah aktivitas 17. Izin share screen. Oke, baik. Sepertinya share screen saya sudah terlihat. Nah, di sini kita akan melakukan atau mengkonstruksikan aktivitas 17, yaitu menanamkan konsep integral tentu. Nah, di mana di sini sudah disediakan soal dengan soalnya itu adalah luas daerah dengan batas atas dan bawah, X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, dan fx atau fungsinya itu sama dengan 2x kuadrat atau 2x pangkat 2 ditambah 3x min 1. Nah, untuk pertama-tama kita akan membuat slider nih teman-teman. Nah, kita integer ya teman-teman. Nah, untuk tetap n dan untuk maksimalnya itu 1000. Oke. Untuk lebih banyak lebih baik sebenarnya. Oke. Kita pindah. Nah, pertama-tama sini saja. Pertama-tama selanjutnya yang pertama tadi sudah. Selanjutnya kita memasukkan fungsinya. Di sini ada fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x min 1. Enter. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu kita mencari integral. Ya, integral. Sebentar, ada kesalahan penulisan. Nah, integralnya ini kita masukkan f, koma, batasnya 1 dan 2. Nah, sudah terlihat di sini. Ya, sudah terlihat. Ini adalah luas yang akan kita tentukan. Lalu kita keluar sum. Ini f, 1,2 untuk batas dan untuk n-nya. Nah, dapat kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke, di sini ada persegi panjang. Nah, selanjutnya kita akan menggeser. Oke. Nah, ketika n akan bertambah banyak, maka perseginya juga akan bertambah. Nah, ketika n-nya banyak, nah, oke. Oke, nah itu adalah persegi ketika. Nah, di sini kan ada ruang kosong. Nih, ketika n-nya semakin banyak, maka ini akan terisi dan semakin bagus untuk mencari tahu luas integral. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang ruang kosong itu dihitung dengan limit n hingga. Oke, kembali ke awal segini saja. 6. Nah, ini adalah terlihat persegi panjang. Ya, oke. Tadi langkah pertama itu ada kita membuat slider yang di sini untuk n-nya, lalu kita memasukkan fungsinya dalam soal, lalu kita mengintegralkan dengan dalam kurungnya itu adalah f dan juga dari soal batas bawah dan batas bawah dan batas atasnya, lalu kita lower sumkan agar terlihat persegi-perseginya. Seperti di dalam kurungnya juga f, 1 untuk batas bawah dan 2 untuk batas atas dan juga koma ya. Untuk menentukan n-nya bisa digeser sesuai saja atau n-nya ada berapa. Oke, baik, itu aja aktivitas terakhir kita atau aktivitas 17 dalam konsep integral tentu. Oke, terima kasih banyak karena sudah menonton kita. Sebentar saya sudah. Oke. Nah, itu dia kita tadi sudah mengkonstruksikan atau belajar bagaimana cara melakukan aktivitas dari aktivitas 7, 8, lalu
11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 17. Oke, baik. Saya Nur Aziza. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.